Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gisara dimanapun Anda berada, bertemu lagi di channel kesayangan kita tentunya, yaitu Gisara Adventure. Nah, pada video kali ini kita akan bahas satu topik tentang seputar tutorial YouTube gitu. Tapi sebelumnya tentunya seperti biasa, Anda lakukan subscribe, like, komen, dan share. Juga jangan lupa aktifkan loncengnya, karena yang semua Anda lakukan ini adalah gratis, tis-tis, dan tidak bayar. Nah, pada video kali ini kita akan bahas satu informasi tentang YouTube seputar konten kreator, di mana banyak sih di antara kita yang sudah terjun ke dunia YouTube, tetapi mereka semata-mata tujuannya itu salah. Ada satu tujuan yang mereka tentukan, tetapi tujuan itu tidak merupakan tujuan hakiki. Nah, pada video kali ini kami akan bahas ya satu kondisi di mana kita harus bisa menentukan sebuah aktivitas kita mempunyai tujuan yang benar. Nah, kita akan bahas pada video kali ini yaitu tentang sebenarnya tujuan apa ya yang dilakukan oleh seseorang untuk terjun ke dunia konten kreator ataupun YouTuber gitu. Nah, Anda harus bisa pastikan terlebih dahulu setiap apa yang Anda lakukan itu mempunyai nilai ataupun mempunyai tujuan yang jelas. Jangan salah, karena setiap kita ataupun sebagian kita itu mereka mempunyai tujuan yang hanya bersifat materi saja, tapi tujuan sebenarnya mereka lupa. Nah, di sini saya perlu perjelas kepada Anda semuanya, sebelum Anda melakukan ataupun menentukan tujuan Anda masuk dalam dunia konten kreator ataupun YouTube, maka Anda harus pastikan dulu ada 4 tujuan sehingga ataupun kita masuk dalam dunia per-YouTuban ya. Yang pertama adalah tujuan kita adalah untuk masuk dalam dunia per-YouTuban adalah untuk mendokumentasikan segala aktivitas penting dalam kehidupan kita, dan data itu akan disimpan aman dan tidak akan hilang. Karena gini, kadang-kadang kita menyimpan video, kenang-kenangan dulu, kenang-kenangan anak, kemudian keluarga ya, itu kita simpan di laptop mungkin ataupun di hard disk atau di HP, tetapi karena kondisi tertentu kena virus, HP kena virus, kemudian komputer kena virus, hard disk hilang segala macam, sehingga itu semua akan sirna. Sehingga kalau misalkan kita tentukan kita masuk dalam dunia konten kreator, segala aktivitas kita penting kita masukkan dalam kita upload dalam aplikasi YouTube, maka itu akan bisa, insya Allah akan selamanya di sana gitu, dan akan bisa kita lihat kapan saja ingin kita lihat itu video. Yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua yaitu sebagai amal jariah. Jadi gini, maknanya adalah kita mempunyai pengetahuan ya tentang seputar kegiatan ataupun ilmu ataupun ya vlog, semua itu adalah informasi penting yang dapat kita share kepada orang lain. Maka niatkan semua konten kita itu kita share untuk membagi informasi ataupun ilmu kepada orang lain sehingga bernilai jariah. Jariah itu artinya segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, ilmu ataupun informasi, itu nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia, itu akan bisa menjadi amal kita dan menjadi bekal kita, tiket kita untuk masuk dalam surga. Jadi niatkan yang kedua adalah kita masuk dalam konten kreator, dunia konten kreator ini atau dunia YouTube ini adalah untuk sebagai amal jariah kita. Karena share ilmu-ilmu pengetahuan kita, kemudian share informasi dari kita, sehingga orang itu bisa bertambah wawasannya ataupun bertambah ilmunya dengan kita lakukan share konten kita kepada orang lain di aplikasi YouTube. Itu yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga adalah sebagai suatu cara kita untuk menambah pengetahuan tentang seputar IT ya, informasi teknologi tentang aplikasi video segala macam. Jadi gini, saya mau cerita tentang pengalaman saya. Dari awal saya menentukan terjun ke YouTube, sebenarnya saya tidak bisa mengetahui apa-apa tentang edit video gitu. Saya tidak kenal KineMaster, kemudian Filmora, apalagi semua edit video itu saya nggak ngerti ya. Saya bisanya hanya video udah selesai gitu. Tapi ketika saya terjun ke dunia YouTube, akhirnya saya dituntut untuk belajar bagaimana mengedit video, walaupun tidak sesempurna Anda sebagai ahli IT gitu. Tapi saya alhamdulillah mempunyai pengetahuan ini yang tidak pernah saya dapatkan. Saya sekarang sudah bisa mengedit
video di KineMaster, walaupun ya sederhana begitu, tapi alhamdulillah ini bisa saya lakukan. Kemudian film ragu saya bisa lakukan ini, sehingga kita bisa, walaupun kita bekerja bukan di bagian IT, di departemen lain, kayak saya misalkan contoh saya kerja di perusahaan perkebunan gitu kan, tapi saya bisa lakukan ini dan dapat menambah wawasan bagi kita untuk bisa mengasah ilmu yang lebih dalam lagi terhadap teknik informatika. Kemudian tujuan yang terakhir, yaitu tujuan yang keempat. Nah, ini yang saya katakan tadi di awal, bahwasanya kita semua salah kaprah. Orang ataupun semua konten kreator itu yang sudah menentukan tujuannya masuk dalam dunia YouTube, orientasinya hanya yang nomor 4 gitu loh. Jadi, aku masuk ke YouTube nih gitu kan, supaya aku dapat penghasilan. Memang benar, itu adalah merupakan bagian tujuan dari kita sebagai konten kreator ataupun YouTuber. Tapi jangan salah, 3 tujuan awal tadi sangat penting gitu, sehingga kita bukan hanya money oriented gitu ya, bukan hanya untuk mencari uang. Jadi keempat ini merupakan susulan ataupun keuntungan susulan dari kita melakukan upload ataupun ikut terjun dalam dunia per-YouTubean. Dan tentunya banyak orang yang heran gitu ya, seorang konten kreator yang sudah aktif channelnya sudah monetize dan juga udah mempunyai pin AdSense, sehingga dia bisa mempunyai penghasilan tambahan. Ya mungkin dia bekerja sebagai bekerja di departemen lain, tetapi dia bisa share ilmunya melalui aplikasi YouTube ini. Dia terjun sebagai konten kreator, sehingga dia bisa membagikan ilmu ini dan sekaligus dia mendapatkan pundi-pundi keuntungan dolar ataupun rupiah untuk kehidupannya. Nah, tapi ingat, pesan saya adalah itu tadi, tujuannya hanya jangan 4 ini, jangan yang poin 4 ini saja, tetapi all in 4 poin tadi ini menjadi tujuan kita, sehingga apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah begitu ya. Banyak kisah-kisah orang yang pedagang, kemudian dia pekerja kasar, buruh kasar, penjual bakso segala macam, tapi karena mereka sudah konsen masuk dalam dunia YouTube, dan alhamdulillah konten mereka ataupun channel mereka itu dikenal oleh masyarakat Indonesia ataupun masyarakat dunia, sehingga tiap bulan dia dapat gajian, setiap tanggal 21 setiap bulannya itu masuk ke rekening dia. Ya ada macam-macam, ada yang gaji dia masih ya 2,5 juta, 3 juta, 5 juta, bahkan ada puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta gitu, karena keseriusan dia untuk terjun dalam dunia YouTube. Makanya sebenarnya Anda tentukan tujuan ini, ingat 4 tujuan dasar tadi harus Anda lakukan. Jangan salah, bukan hanya money oriented, tetapi adalah sebagai amal jariah, kemudian juga sebagai mengasah ilmu ataupun pengetahuan kita terhadap teknik informatika, dan juga untuk kita save video-video kita itu aman di aplikasi YouTube. Saya pikir demikian yang perlu ataupun yang penting kami sampaikan untuk Anda selaku YouTuber pemula. Mungkin ini penting bagi Anda untuk menentukan tujuan sebenarnya apa sih tujuan kita untuk masuk dalam dunia konten kreator ini. Sudah saya jelaskan. Semoga video ini menarik ataupun bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa saya ingat kembali, lakukan subscribe, like, share, dan aktifkan loncengnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.